Kalian udah denger kan kalau biaya kuliah di Indonesia makin naik drastis? Yaps, meskipun Menteri Pendidikan Nadiem Makarim udah menganulir kenaikan UKT, tapi publik masih skeptis banget sama biaya pendidikan di Indonesia yang makin mahal. Berita ini rupanya berkaitan sama wacana kebijakan student loan yang direncanakan pemerintah untuk mengatasi masalah biaya kuliah ini. Yuk kita bahas gimana dampaknya student loan kalau sampai goal dan bakal gimana nih nasib pemuda Indonesia nanti. Eits, kalau nggak mau ketinggalan info penting lainnya, ikuti terus Instagram, TikTok, dan YouTube Jendela Finansial ya. Belakangan tentang isu kenaikan uang kuliah tunggal alias UKT ramai jadi perbincangan di masyarakat nih. Dari tahun ke tahun, biaya kuliah makin naik dan puncaknya tahun ini gaduh banget, naik sampai 500%. Hal ini bikin mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berulang kali melakukan aksi penolakan sampai audiensi ke DPR. Setelah dicecar habis-habisan di rapat Komisi X DPR pada Selasa 21 Mei lalu, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim akhirnya menegaskan kalau UKT nggak jadi naik di tahun ini. Eits, tapi ini tetap buat publik wanti-wanti ya sama biaya pendidikan yang emang makin mahal di Indonesia karena tahun depan biaya kuliah berpotensi naik lagi. Jadi ingat kan kenapa awal tahun 2024 lalu sempat ada wacana student loan? Yaps, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Dewan Pengawasan LPDP sedang mempersiapkan pinjaman pendidikan atau student loan ini untuk membayar UKT dengan bunga rendah. Tapi tahu nggak sih kalau sejumlah negara yang udah menerapkan kebijakan ini justru menemukan kalau student loan berdampak lebih buruk pada masyarakat miskin. Kok bisa? Yuk kita bahas. Sri Mulyani menjelaskan kalau student loan ini akan ditujukan buat mahasiswa yang nggak mampu secara finansial untuk membayar uang kuliah. Nah, katanya sih dananya berasal dari program LPDP. Ia menegaskan kalau perancangan student loan ini supaya mahasiswa nggak terbebani dan nggak terjadi gagal bayar. Sejak wacana ini muncul, banyak banget pendapat ahli yang menanggapi hal ini. Bahkan udah banyak banget yang memperkirakan kebijakan ini justru bakal bikin masyarakat kita tambah susah finansialnya. Ini nih beberapa analisis dampak buruk kalau kebijakan student loan ini benar-benar diterapin di Indonesia. Pertama, menihilkan peran negara. Wacana ini membuat publik bertanya-tanya soal APBN kita untuk pendidikan sebesar 665 triliun rupiah. Seperti yang dirapatkan Komisi X DPR RI tanggal 21 Mei lalu yang mempertanyakan anggaran APBN ini kepada Mendikbudristek. Masyarakat mempertanyakan kemana aja anggaran pendidikan ini. Kedua, menambah beban untuk orang tua dan juga siswa. Penelitian di Amerika Serikat menunjukkan kalau student loan bisa menghambat keputusan untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut. Ini mengindikasikan kalau student loan hanya akan menjadi sumber pembiayaan yang tidak akan berujung. Nantinya ini akan membuat lulusan muda fokus ngebalikin duit ke bank atau negara. Makanya kebijakan ini dianggap memberatkan pekerja muda dengan utang saat mereka baru mulai berkarir. Padahal umumnya pendapatan di awal karir cenderung rendah ya. Ini nih yang bakal buat suku bunga jadi naik dan biaya konsumsi yang membuat para pekerja muda merubah preferensinya soal karir mereka. Misalnya nggak mau lanjut mengejar gelar mereka dan karir mereka bakal stuck di situ-situ aja. Ketiga, berpotensi terjadinya komersialisasi pendidikan. Kalau kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji, mengkritik skema pinjaman pendidikan ini sebagai sebuah program yang berpotensi meningkatkan kesenjangan sosial dan komersialisasi pendidikan. Nah, ini sering disebut celah kebijakan student loan karena universitas bisa menaikkan biaya UKT secara sewenang-wenang mengikuti kenaikan suku bunga.
Seperti yang diungkapkan peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan, Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Dini Dwi Kusumaningrum, mengkritik kalau penerapan skema student loan ini tidak menyelesaikan masalah ketimpangan, bahkan bisa menyebabkan beban ganda dan masalah struktural di masa depan. Keempat, memperbesar ketimpangan. Kalau dalam konteks di Amerika Serikat, student loan memperbesar kesenjangan kekayaan dan pendidikan, terutama bagi pekerja berupah rendah dan komunitas kulit hitam dan Latin. Biaya pendidikan yang meningkat dan hutang yang berlarut-larut nih justru membuat hambatan besar bagi mobilitas ekonomi dan kesetaraan ras. Kelima, bisa berdampak ke pekerja perempuan. Di Inggris, kesenjangan upah memperparah kondisi ini. Perempuan rata-rata mendapatkan upah 8% lebih sedikit daripada pekerja laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Hal ini mempengaruhi terutama perempuan yang memiliki 2/3 student loan di Inggris. Selain itu, di Inggris lulusan perempuan juga cenderung lebih lama membayar student loan dengan perkiraan 11 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Perempuan juga akhirnya harus menanggung beban keuangan dan karir mereka dalam jangka panjang. Masalah ini justru semakin memperparah dengan masih adanya biaya pengasuhan anak yang seringkali memaksa perempuan untuk bekerja paruh waktu. Yang membuat isu ini semakin panas, statement pemerintah juga dianggap nirempati menanggapi fenomena ini. Misalnya, Menteri Pendidikan yang bilang kalau UKT naik cuma buat mahasiswa baru. Padahal mahasiswa baru ini bakal mengeluarkan biaya selama menempuh pendidikan beberapa tahun ke depan. Terus pejabat Kemendikbud lain yang bilang kalau kuliah ini adalah kebutuhan tersier. Nah, itulah beberapa potensi buruk yang bisa dialami pemuda Indonesia jika berkaca dari beberapa negara yang sudah menerapkan kebijakan ini terlebih dahulu. Gimana menurut pendapat kalian guys soal wacana kebijakan student loan ini? Share di kolom komentar ya.